Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 11 Maret 2021. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 7. Secara khusus mulai pasal 7 ini, bagian ini dibuka dengan topik menghakimi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, topik menghakimi. Ya. Yesus menyinggung tentang orang yang merasa benar sendiri. Padahal rasa benarnya itu adalah kebenaran yang palsu, kebenaran yang semu. Dan coba Bapak Ibu tebak, ini kira-kira mirip siapa? Tentu ini mirip Farisi dan Saduki di dalam Alkitab kita. Saya tidak mengatakan ini mirip kita ya, Bapak Ibu saudaraku. Ini mirip Farisi dan Saduki. Jadi mulai ayat 24 sampai ayat 27 saya akan bacakan kepada kita semua, khusus mulai ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tentu ini bukannya baru di pendengaran kita. Kita tentu sangat familiar dengan apa yang baru saja saya bacakan tadi. Bukankah ini adalah isi dari surat Yakobus? Surat Yakobus yang mengatakan jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga harus menjadi pelaksana atau pelaku firman. Sekali lagi saya katakan, jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga harus menjadi pelaksana firman atau pelaku firman. Ya, gimana mau melaksanakan firman, pendeta? Gimana mau melakukan firman? Firman Tuhan yang Bapak Pendeta bagi setiap hari saja tidak saya dengarkan, begitu ya. Ya, ini tambah parah lagi situasinya. Situasinya tambah parah, sudah malas dengar firman, tidak mau lagi melaksanakan firman Tuhan. Semoga ini bukan kita ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Semoga ini bukan kita yang sedang mendengar pemberitaan firman ini. Setuju? Setuju ya. Baik, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jadilah pendengar firman dan jadilah pelaku firman. Pendengar dan pelaku. Ini sama seperti kata Ibrani Shema ya. Kata Shema di dalam Deuteronomi pasal 6 yang artinya to hear atau to do ya, mendengar dan melakukan. Melalui ini Tuhan ingin kita punya pengetahuan tentang Tuhan. Tuhan ingin kita punya pengenalan tentang Tuhan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengenal Tuhan? Siapa di antara kita yang mengenal Tuhan kita? Tentu kita memahami, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, banyaknya jam pelayanan itu bukan menjadi jaminan seseorang mengenal Tuhan, benar? Punya jabatan pelayanan yang tinggi itu bukan jaminan seseorang itu mengenal Tuhan.
mendapatkan fasilitas yang bagus, fasilitas yang luar biasa, itu bukan jaminan semangat kita juga bagus dan luar biasa. Bukan jaminan pekerjaan kita juga semakin bagus daripada yang lain atau daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Itu bukan jaminan. Jika saudara banyak tahu firman Tuhan tapi saudara tidak menghidupinya, maka sadarlah saudaralah yang dimaksud dalam firman ini. Kita tahu Tuhan ingin kita taat pada aturan Tuhan. Benar Bapak Ibu Saudara terkasih? Tuhan ingin kita taat pada aturan Tuhan, benar ya? Ya. Tapi terkadang kita tergoda untuk membuat tafsiran kita sendiri untuk setiap aturan-aturan Tuhan. Kita tahu Tuhan ingin kita adil. Benar Bapak Ibu? Adil ya. Tuhan ingin kita adil, tapi tidak pernahkah kita dengan sengaja membuat banyak untuk porsi kita, lalu kita kurangi porsi orang lain? Kita tahu bahwa kita ingin berkat Tuhan bertambah untuk kita tahun ini. Saya yakin itu yang menjadi doa dan harapan kita. Kita ingin berkat Tuhan bertambah untuk kita di tahun ini. Juga berkat Tuhan bertambah untuk anak-anak kita, keluarga anak-anak kita. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Itu keinginan kita. Tapi tidak pernahkah kita tanpa beban sedikit pun dan bangga mengurangi berkat Tuhan untuk orang lain? Kita tahu kehendak Tuhan, mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Itulah kehendak Tuhan. Tapi tidak pernahkah kita lebih gemar mengasihi diri sendiri dan tidak peduli hati serta perasaan orang lain? Tuhan Yesus dan juga Alkitab mengajak kita berkorbanlah bagi orang lain. 1 Yohanes 3 ayat 16, berkorbanlah. Tapi terkadang kita lebih bersuka untuk membiarkan orang lain berkorban terus-menerus daripada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada kita, praktikkanlah, lakukanlah kehendak Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata kepada kita, praktikkanlah kehendak Tuhan saat ini dan selalu di dalam kehidupanmu, selalu setiap saat. Pertanyaannya, apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan, apakah kehendak Tuhan pelayanan? Tentu bukan itu yang utama sebagai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang utama bagi kita adalah kita percaya kepada Yesus. Kita mengenal Tuhan. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara terkasih, kehendak Tuhan yang utama bagi kita adalah kita percaya kepada Yesus, kita mengenal Tuhan kita. Karena pasal ini dengan jelas mengatakan ada orang yang berkhotbah tentang Yesus. Luar biasa sekali khotbahnya. Ada orang yang semangatnya luar biasa melayani. Ada orang yang menyembuhkan orang sakit, yang mengusir roh jahat oleh nama Tuhan Yesus. Ini tentu ukuran kita, kesuksesan seorang pelayan dan semangat pelayanannya. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan menolak mereka. Mengapa Tuhan menolak mereka? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, orang-orang yang berbuat jahat meski dia Kristen, orang-orang yang melakukan bukan kehendak Tuhan meski dia Kristen, kita harus menyadari mereka tidak mengenal Tuhan. Mukjizat dan keberhasilan pelayanan bukan otomatis itu semua dari Tuhan. Itu bisa juga ditiru oleh si iblis. Jadi apa sebenarnya tanda dari Tuhan? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, ketekunan, tahan uji. Saudara bisa melakukan mukjizat. Saudara bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Saudara bisa berbahasa roh dan yang lainnya. Tapi kalau saudara tidak punya kasih, itu bukan dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita percaya kepada Tuhan,
kita pasti bergairah untuk semakin mengenal Tuhan. Ingat renungan harian kemarin. Ingat renungan harian kemarin tentang Raja Daud yang sangat bergairah untuk mengenal Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan mengasihi semua orang. Semua orang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin semua orang selamat. Itulah inti dari firman Tuhan hari ini untuk kita. Itu intinya. Keselamatan itulah kuncinya. Jika kita mengenal Yesus, maka gaya hidup kita kemudian menjadi penting di hadapan Tuhan Yesus. Perbuatan keagamaan kita itu penting, liturgi itu penting, puasa itu penting, pelayanan itu penting. Tapi jika semuanya itu kita posisikan di depan keselamatan kita, maka yang terjadi adalah membenarkan diri sendiri seperti yang disinggung di awal ayat pasal 7. Maka yang akan terjadi adalah menonjolkan diri sendiri, kebenaran diri sendiri. Yang terjadi adalah kesombongan rohani. Kita akan menjadi seperti Farisi dan Saduki itu. Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam firman ini jelas dikatakan yang satu membangun rumahnya, lalu kemudian hujan pun turun, badai pun turun, ya. Penganiayaan datang, cobaan datang, tekanan datang. Ini mirip seperti perumpamaan tentang benih yang jatuh di tanah yang berbeda. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Penderitaan, cobaan yang datang, itulah yang akan menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita mendengar dan melakukan, atau hanya kita mendengar saja, tidak bersedia untuk melakukan? Siapa kita di hadapan Tuhan, itu akan ditunjukkan ketika penderitaan datang, cobaan ataupun tes datang kepada kita. Bapak Ibu saudara terkasih, mengenal Yesus itulah kuncinya. Keselamatan itulah kuncinya. Bukan mengetahui teologi, bukan melakukan pelayanan, bukan untuk menjadi saleh, bukan juga untuk menjadi benar sendiri. Kenallah Yesus, maka semuanya yang tadi saya ucapkan akan baik di dalam dirinya sendiri. Kenallah Yesus, dengarlah firman-Nya, dan lakukanlah firman itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.